Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini malam Kamis pertama. Nanti setiap 2 bulan sekali kita buka untuk umum. Tidak seperti malam Kamis yang lainnya. Kalau malam Kamis yang lainnya bagi siapa saya yang mau hadir monggo. Jadi kalau malam Kamis pertama tiap 2 bulan sekali kita ngundang poro takmir dan poro jamaah sekalian untuk bisa hadir. Mungkin selanjutnya nanti tidak lewat pengumuman lagi gitu. Jadi sudah otomatis tiap malam Kamis pertama. Terutama nanti kami pertimbangkan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Nanti ada pertimbangan dari DS. Nah untuk malam ini ya, sebelum kula mulai ada beberapa pengumuman. Mumpung para takmir juga hadir beserta bapak ibu-ibu sekalian. Yang pertama nanti tanggal 19 Desember bulan ini insyaallah akan diadakan sunatan massal. Ya, akan diadakan sunatan massal. Pesertanya hanya dibatasi 75 anak. Hanya 75 anak saja. Biaya gratis dengan hadiah-hadiah untuk tiap peserta, ditambahkan nanti ada door prize. Tempatnya nanti untuk kumpul di lapangan ini, pelaksanaan nanti oleh PKU Piyaman nanti di ruangan-ruangan yang sudah tersedia secara rutin di masjid lantai 1 di Darussolehin. Monggo bisa menyebar info ini karena sebelumnya kami sudah menyebar info kalau sunatan massal ini akan diadakan, namun mohon maaf flyer akan telat. Tapi jenengan sudah bisa daftar lewat Google Form. Kalau Google Form ini jenengan kurang familiar atau kurang akrab, insya Allah nanti kami akan mengirim formulir ke tiap PJ. Nanti tiap PJ yang siap untuk memberikan jenengan formulir pengisian sunatan massal. Monggo nanti jenengan bisa isi yang mau ikut dan nanti bisa dikumpulkan ke PJ tiap kecamatan. Nantinya kami tampung itu. Sekali lagi peserta hanya dibatasi 75. H-2 harus sudah selesai. Tanggal 19 itu Ahad, berarti hari Jumatnya itu terakhir. Screeningnya nanti langsung di DS. Kita nggak pakai screening, ada acara 2 kali karena pesertanya juga sedikit, semuanya di sini, jadi screeningnya cuma 1 kali saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi para peserta yang sudah mendaftar daurah, karena sudah tutup ya pendaftarannya, jadi nggak bisa nambah lagi. Nanti untuk takmir saya sendirikan lagi nanti kajiannya khusus. Ini untuk yang umum saja. Ada putra dan putri daurah 3 hari besok di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Bisa datang jam
setengah 7 atau jam 7 untuk ikut. Bagi yang belum daftar berarti memang belum ada kesempatan, karena memang kita batasi disebabkan jumlah peserta juga kita perketat dan ada beberapa tamu dari luar kota sehingga kita tidak bisa mengundang banyak jamaah. Khusus takmir nanti tak buat sendiri. Ya, takmir nanti tak buat sendiri. Soalnya takmir itu nanti dipecah jadi takmir masjid yang selatan dan masjid yang utara. Seperti yang dulu pernah saya buat tahun lalu. Jadi jenengan nunggu saja jadwalnya, untuk takmir akan disendirikan lagi. Besok insya Allah di hari Jumat sampai Ahad, walaupun live-nya cuma Zoom saja, jadi tidak ada live YouTube, ya, karena peserta yang ikut online itu berbayar. Berbayarnya juga untuk kepentingan pembangunan gedung TPA yang jenengan lihat lampunya nyala semuanya itu belum selesai. Kita masih butuh dana. Yang membantu itu para donatur yang ikut kajian online, mereka akan membantu ini. Satu kali ikut untuk daurah ini 200.000 infak untuk gedung, bukan untuk saya gitu. Kalau untuk saya nanti cepat sugih nanti. 200 ping 10 sekali isi itu sudah berapa coba, apalagi 100-200. Nanti akan mereka bantu gedung ini sampai mudah-mudahan tercukupi ya. Kalau nggak cukup lagi nanti kita buat kegiatan yang lainnya lagi. Nah, khusus untuk takmir nanti insya Allah kita agendakan tersendiri. Dan memang kegiatan kita tahun ini agak sedikit istilahnya berantakan karena banyak PPKM. Nanti di akhir tahun ini juga PPKM ini. PPKM dinaikkan jadi level 3 semuanya, satu Jawa ini tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Sehingga memang sunatan massal sengaja dimajukan. Kegiatan-kegiatan yang lain juga kita majukan. Dan saya belum buka untuk kajian ahad keliling. Saya mohon maaf, saya belum bisa menerima karena resiko kalau saya turun pasti nanti akan membludak, dan yang kebingungan itu pihak kepolisian nantinya. Nanti mereka kena masalah gitu kalau saya turun. Makanya saya belum buka untuk itu. Itu Nji. Jadi 2 pengumuman tadi bisa diperhatikan. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang mau sunat nanti jenengan bisa tularkan info ini pada yang lainnya, sehingga info ini sampai kepada yang lain yang membutuhkan. Baik, kita awali, saya tuntun doa meminta ilmu yang manfaat. Kita berdoa Nji, minta ilmu yang manfaat. Kalau tuntun, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak yang baru datang sana masih kosong Pak, sisi kulon. Selatan ya? Ini selatan apa? Sekali meneh. Lor terus timur. Majeng terus itu majeng itu masih kosong depan sini. Baik. Sekarang pembahasan kita tafsir surat An-Nas. Saya lanjutkan kajian malam Kemisnya. Jadi kalau kalian jenengan mau datang malam Kemis monggo, tapi yang nanti ditanggung transport cuma malam Kemis genap saja di pekan pertama.
Kalau tiap bulan nanti kita masih pertimbangkan lagi. Soalnya ini menyangkut masalah duit ini. Masalah duit ini masalah berat itu. Iya toh Pak? Betul nggak? Nah, itu. Pusing saya pikir duit itu. Baik, bisa dibaca surat An-Nas. Mana Mas Edi ada? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Baik, silakan buka di buku halaman 115. 115. Nah, kita bahas surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Yang dibahas di sini adalah godaan pada manusia. Dan godaan kita itu nanti dari setan. Ada gangguan-gangguan untuk manusia juga. Itu sudah diterangkan di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq di situ ada min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, dan dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam ketika sudah gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lihat apa yang dimaksud min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas setan yang dia itu punya sifat memberikan waswas, godaan, dan bersembunyi. Nah, ini Bapak bisa maceng sini. Maju lagi sini aja Pak Parjo. Nah, Parjo, takmir Karang Tengah. Ya. Baik, bisa dibaca halaman 115, waswas dan khannas, cara menghindar dari godaan setan. Waswas dan khannas. Asalnya waswas itu berarti gerakan atau suara yang samar sehingga kita menjaga diri darinya. Waswas adalah suatu godaan atau gangguan yang masuk dalam jiwa. Bisa jadi dengan suara yang samar yang hanya didengar oleh orang yang digoda. Bisa jadi pula tanpa suara seperti saat setan menggoda manusia. Waswas ini perbuatan yang terus terjadi berulang dan begitu dekat dengan yang menggoda. Misalnya, waswas itu terjadi karena begitu dekat dengan telinga manusia yang menggoda. Taib. Waswas itu artinya godaan. Di halaman 115 sebut nih ya. Godaan atau bisikan. Dan bisikan ini bisa jadi dua macam. Yang pertama lewat suara. Tadi disebut bisa jadi dengar dengan suara, namun dengan suara yang samar. Artinya tidak begitu jelas. Jadi kadang ada suara-suara gangguan gitu. Kita lagi konsen ibadah, terus ada suara-suara bisikan gitu.
Ada yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, itu tanpa suara. Ada yang kedua itu tanpa suara. Jadi suaranya tidak kita dengar. Tapi ada godaan ini yang buat ibadah kita jadi kacau. Itu tanpa suara itu. Akhirnya yang pernah saya jelaskan, ada yang sholat gak ada suara yang terdengar, tapi sholatnya bisa jadi kacau. Dia bingung ini sudah masuk 3 atau ke 4. Biasanya yang lupa ini sholat yang sir, sholat zuhur dan sholat ngasar. Itu paling sering itu. Betul nggak Poro Takmir? Bahan betul? Iya tak? Kenapa sholat zuhur dan asar yang pertama suaranya sir? Yang kedua, biasanya yang sholat sir ini di siang hari. Siang hari itu kita sibuk banyak kerjaan. Pikirannya itu biasanya fokus pada kerja. Pikirannya itu nggak fokus ke sholat, sehingga setan mudah masuk. Makanya ketika setan masuk, wah jadi kacau itu tadi. Nah kalau kondisi kayak gini, pernah saya jelaskan, sholat asarnya bingung 3 atau 4, solusinya apa? Solusinya apa? 3 atau 4? Bingung nih. Solusinya apa? Rakaatnya diturunkan 3 atau 4, berarti jadi 2. Apa Pak? Hei ibu-ibu, kondisinya 3 atau 4, pilih yang mana? Bapak-bapak, pilih yang mana? Milih yang sedikit. Berarti 3 atau 4, milih yang mana? Hah? Milih yang mana? 3. Berarti nanti tinggal tambah sak rakaat lagi jadi genap 4. Kemudian terakhir sebelum salam disuruh untuk sujud sahwi. Dalam pelajaran sholat juga disebutkan dalam mazhab bahwa kalau sama juga kurang yakin, saya sujud ini sudah berapa kali sih? Kan serokaat kan 2 kali, Nji. Dia masih ragu-ragu, masih belum yakin. Nah ini belum 2 ini. Ya. Kalau kondisi masih bimbang seperti ini, maka baiknya ditambah lagi 1. Ya misalnya ya tadi ya, ini sudah jadi 2 apa belum ya? Oh sudah, saya tambah aja 1 lagi. Sehingga sujudnya dianggap jadi 2 kali. Nanti terakhir ditutup juga dengan sujud sahwi. Ustaz, kalau sujud sampai 3 kenyataannya bagaimana? Dimaafkan. Solusinya seperti itu. Nanti ternyata kok sampai 3, dimaafkan. Nah ini, jadi setan itu godaannya 2 macam tadi. Ada yang dengan suara, ada yang tanpa suara. Nah, coba lihat lagi di halaman 116. Ayo Bapak yang baru datang, buka bukunya itu. Buka plastiknya sih. Dibedah plastiknya. Lihat tentang khannas. Apa arti khannas? Nah, dilihat. Sedangkan khannas adalah sifat dari setan yang sering bersembunyi ketika kita mengingat Allah, berzikir kepadanya. Khannas dengan makna tersembunyi, bersembunyi, ikhtifa seperti dalam ayat Fala uqsimu bil khunnas. Coba baca artinya. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang-bintang di situ diistilahkan dengan khunnas. Kenapa dengan khunnas? Bintang itu kalau malam hari kelihatan lah. Kalau sudah datang siang bersembunyi.
Maka sifat setan itu sama dengan itu. Setan itu satu kondisi tampak, artinya ya dia itu menggoda. Satu kondisi setan kabur, bersembunyi. Sifatnya kayak gitu. Satu kondisi nanti ganggu orang, satu kondisi yang lainnya setan kabur. Kalau di sini disebut khonnas, sifat setan itu dia itu ikhtifa, bersembunyi. Setan itu bersembunyi, Pak. Coba lagi ada pengertian al-khonnas di situ. Al-khonnas adalah Al-khunnas bintang. ya, Al-khunnas adalah bintang. Bintang disebut dengan khunnas artinya bersembunyi, karena bintang itu tampak setelah bersembunyi tidak terlihat. Bintang itu tampak setelah bersembunyi tidak terlihat. Ya kan bintang seperti itu. Maka disebut khunnas. Berarti sifat setan itu bisa bersembunyi. Terus pendapat lainnya menyatakan lagi. Pendapat lainnya menyatakan bahwa al-khonnas dan al-waswas sama-sama termasuk nama iblis. Nah, ada juga pengertian yang lainnya. Al-khunnas atau al-khonnas dan al-waswas itu nama iblis. Ya, nama iblis. Iblis namanya apa? Kadang disebut al-khonnas, kadang disebut al-waswas. Nah, ini pengertian yang lainnya disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab tafsirnya At-Tasil li Ta'wil Tanzil Juz' Amma fi Su'al wal Jawab. Sekarang kita lihat lagi dalam Al-Kalim At-Tayyib. Dalam Al-Kalim At-Tayyib, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Fungsi zikir adalah seperti seseorang yang mengusir musuhnya dengan cepat. Sampai-sampai jika musuh itu datang pada benteng, ia akan terlindungi. Demikianlah fungsi zikir bagi diri seseorang akan semakin terlindungi dari setan hanyalah dengan zikir pada Allah. Berarti solusi mengatasi gangguan setan apa? Zikir. Zikir itu ibarat benteng pelindung. Jadi ketika kita itu zikir, sudah punya benteng pelindung itu. Ya, itu sudah punya benteng pelindung, sehingga kita terlindungi. Namun kalau zikir nggak ada, bentengnya nggak ada, Pak, Bu. Ibaratnya kalau musuh serang, wah cepat masuk gitu. Makanya rata-rata orang yang malas zikir, malas zikir ini contohnya apa toh malas zikir? Kapan orang itu malas zikir, Pak? Paling nyata apa? Kapan orang itu malas zikir? Orang yang nampak malas zikir itu siapa? Orang kafir? Enggak. KTP-nya muslim kok. Siapa orang yang malas zikir? Nih, Bapak. Nah, orang yang enggak sholat itu orang yang malas zikir. Karena sholat itu zikir yang paling utama. Makanya orang yang malas sholat itu bentengnya lemah. Ada gangguan apa-apa, wah serangan setan itu langsung tembus-tembus, nggak punya benteng kok. Karena malas apa, Pak? Sholat. Beda kalau orang itu rajin sholat, rajin zikir, bentengnya kuat. Setan takut. Jadi kalau disebut ya malas zikir itu menunjuk pada orang yang malas apa? Sholat. Karena sholat itu zikir paling utama, Pak. Sama dengan di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu zikir yang paling utama. Itu ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Itu ada dalam perkara sholat.
Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika keutamaan zikir hanyalah ini, tentu seorang hamba akan terus membasahi lisannya dengan zikir pada Allah Ta'ala dan terus teguh dalam zikir tersebut. Karena yang dapat melindunginya dari musuh, yaitu setan, hanyalah dengan zikir. Musuhnya pun baru bisa menyerang ketika ia lalai dari zikir. Musuh tersebut baru akan menangkap dan memburunya ketika ia lalai dari zikir. Namun jika dirinya disibukkan dengan zikir pada Allah, musuh tersebut akan bersembunyi, menjadi kerdil dan hina. Nah, setan itu bisa tambah kecil, Pak. Setan itu bisa tambah kecil. Jadi jangan kira setan itu besar terus. Wah, setan gimana ukurannya, Ustaz? Setan itu ada ukurannya besar, ada setan itu ukurannya kecil. Jadi dia bisa jadi kecil itu ada. Namun kalau kita itu makin takut, setan makin besar dia itu. Ukurannya tidak tertentu setan itu. Nah, ini kayak di sini disebut setan bersembunyi, kadang kondisinya kerdil, ya, kondisinya kadang itu hina. Terus sampai-sampai ia seperti burung pipit atau seperti lalat, binatang kecil yang tak lagi menakutkan. Nah, setan bisa kecil kayak lalat berarti. Ini jangan kira setan tuh besar gitu. Setannya kayak gimana? Ya besar kalau kita takut. Namun kalau kita rajin zikir, setan jadi kerdil, setan jadi cilik, setan jadi kayak lalat ini loh, Pak. Jadi ada cerita dalam hadis tentang ini. Berkata Ibnul Qayyim ini. Terus, karenanya setan memiliki sifat waswasil khannas. Maksudnya menggoda hati manusia ketika manusia itu lalai. Namun ketika manusia mengingat Allah, setan mengerut, mengecil. Nah, ketika manusia mengingat Allah, setan itu mengerut atau mengecil. Jadi sifat setan bisa seperti itu. Coba lihat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berikut ini. Asyaitanu jasama ala qalbi ibni adama fa idza saha wa ghafala waswasa fa idza dzakarallaha ta'ala khannasa. Setan itu mendekam pada hati manusia. Jika ia luput dari dan lalai, setan menggodanya. Jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Setan itu mendekam. Mendekam itu menetap pada hati manusia. Sifatnya dua setan ini. Jika manusia itu lalai saking zikir, maka setan itu goda, berikan gangguan. Namun ketika manusia itu mengingat Allah, setan akan bersembunyi, setan akan khannas. Maka solusinya banyak mengingat Allah. Nanti saya akan rangkum 40 kiat agar tidak diganggu setan, insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, sekarang ini saya bahas fikih, tentang fikih ibadah. Ini saya tidak kasih materinya, cukup didengar saja apa yang saya sampaikan. Terakhir saya bahas tentang wudhu. Nanti yang kajian Jumat malam Sabtu di Karangrecek juga ada, tapi tidak ada transfer, pokoknya nggak ada kasih banyak-banyak orang di situ, cuma datang saja. Jumat malam, Sabtu ba'da Isya seperti biasa. Yang di Karangtengah bisa hadir. Ya. Terus nanti pelajarannya sirah Nabi dan saya kasih pelajaran fikih lagi. Nah, para ulama Syafi'iyah katakan furudul wudu sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Diingat ini ya. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. Membasuh apa? Wajah. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Mencuci kaki sampai mata kaki. Mencuci kaki sampai apa? Mata kaki. 6. Tertib atau berurutan.
Coba diulang. Satu apa? Niat. Dua, membasuh wajah. Tiga, basuh tangan sampai siku. Empat, mengusap sebagian kepala. Lima, membasuh kaki sampai mata kaki. Enam, tertib berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun yang ada tadi. Coba lihat. Satu, niat. Mahalluha al-qalbu, letak niat di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun, dalam mazhab dan melafazkan niat hukumnya sunnah. Namun yang wajibnya itu adalah niatnya dalam hati. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, keinginan melakukan sesuatu berbarengan. Keinginan melakukan sesuatu berbarengan dengan mulainya ibadah. Saya mulai takbir, Allahu Akbar. Nah, ini barengan niat. Wudu, saya mulai membasuh muka, maka barengan niat. Itu namanya muqtarinan. Muqtarinan bareng. Kalau niat di sini barengan dengan awal perbuatan. Nanti ada istilah bareng lagi. Itu ada yang nggak boleh. Kalau ini istilahnya bareng tak? Berbarengan dengan awal perbuatan. Ada istilahnya lagi muqtarinan lagi, berbarengan tapi tidak boleh. Contoh, berbarengan dalam takbiratul ihram antara imam dan makmum. Imam harus takbiratul ihram dulu, baru kemudian makmum takbiratul ihram. Ustaz, kalau barengan gimana? Itu makmum yang ngeyelan kayak gitu. Namanya makmum itu tabi'. Tabi' itu pengikut. Ngikut tuh gimana ngikut? Ngikut bareng apa neng buri? Belakang. Kok jenengan sama pemimpin kok barengan gitu loh? Pemimpin di depan, Pak. Enggak, saya harus bareng dia. Kamu siapa? Kamu pengikut tuh belakang. Setuju mboten niki? Setuju. Ora terima? Tak neng buri ya. Kalau mau depan, yuk jadi imam. Kalau bukan imam berarti mana? Belakang. Berarti apa? Makmum itu tunggu imam dulu. Ini kalau mulai sholat nggih. Imam dulu, imam buka dulu. Allahu Akbar. Tek. Sudah, barnya sudah selesai toh? Baru makmum. Allahu Akbar. Nggak boleh barengan satu huruf pun nggak boleh. Batal tuh sholat makmum. Makmum ngel-ngelan tuh kayak gini nih. Ini harus tak terangkan kayak begini nih. Ada juga ngel juga, saya ngomong ikut ngomong juga ada itu. Paham buatan takbiratul ihram? Cukup takbiratul ihram saja. Takbiratul ihramnya imam harus duluan, baru kemudian makmum. Kalau takbir yang lainnya mau takbir ruku, bangkit saking ruku, sami Allahu liman hamidah, turun sujud, itu barengan, itu nggak masalah. Nggak mencacati itu. Yang cacat itu depan. Karena kalau depan makmum sudah duluan atau makmum barengan, berarti dia bukan makmum. Paham bukan? Namun ketika kalau turun sujud kok ada yang duluan dari imam atau barengan imam, itu tidak masalah, tidak sampai batal. Yang batal tuh yang pertama tadi itu loh, takbiratul ihram. Yang kedua, yang nggak boleh lagi salam. Kok iki makmum salam dhisik to? Ini makmum apa kayak gini? Imamnya baru assalamualaikum. Dia sudah 2 kali salam, batal dia. Dua itu pembuka penutup, itu kan nggak boleh barengan itu. Kalau amin barengan, namun kalau pembuka penutup nggak boleh barengan. Paham ini?
Nah, kalau niat tadi, niat barengan. Muqtarinan bi fi'lihi, mau takbir, niat ada. Allahu Akbar. Saya mau sholat isya nih. Niatnya barengan dengan perbuatan, itu maksudnya. Saya mau basuh muka, niat ada gitu. Muqtarinan bi fi'lihi namanya. Paham ini niat? Itu lagi masalah niat nih, satu. Terus yang kedua, basuh wajah. Wajah ini mencakup pokoknya kulit dan rambut-rambut yang ada pada wajah. Kecuali bagi yang punya jenggot tebal atau cambang yang tebal. Maka kalau jenggotnya tebal, apa tanda jenggot tebal apa? Apa jenggotnya tebal apa? Coba dibuka, jenggotnya ada nggak? Ada yo, masih yo. Ini tebal. Jenggot tebal itu tandanya kalau lagi saya ngomong dengan dia, lagi tatap muka, ngomong langsung, ini tidak kelihatan kulit. Ini saya ngomong masih kelihatan kulit toh? Nah, tipis berarti. Saya tipis, disyukuri tipis. Kalau tebal itu dia ngomong, gue kelihatan kulit dalam jenggotnya nggak kelihatan. Itu namanya jenggot apa? Tebal. Kecuali yang punya jenggot tebal, maka nanti yang dicuci adalah bagian luarnya. Walaupun airnya tidak masuk ke kulit jenggotnya. Sah. Paham ini? Paham bukan? Nah, ini muka. Muka mulai dari sini, batas rambut kepala turun, batas telinga turun. Zakon, dagu. Ini syarib, kumis. Ini namanya anfaqah. Ini anfaqah. Apa ini bahasa Indonesia ini? Rambut bawah bibir. Ya, ini lagi ada. Kalau yang ini nih namanya arid, cambang. Turun dari telinga ke bawah. Di bawah dagu ini namanya lihya, jenggot. Ya. Tadi yang tebal itu yang ini biasanya, ini yang tebal, bagi yang tebal maka cukup luar. Nah, ini yang dibahas kalau dibahas muka. Maka saat wudhu, ya, jenggotnya tadi ikut dibasuh kalau tipis. Namun kalau tebal, ya cukup bagian luar. Terus yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci tangan sampai siku, tarik air. Sampai mana? Siku. Mau lebihkan nggak apa-apa, lebihkan lebih bagus karena melebihkan pasti nanti sikunya kena. Masuk dalam kaidah mal yatimul wajibu illa bi fa wajib. Suatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya maka dia menjadi wajib. Atau yang kiri juga sama ya, sampai siku. Dan dua tangan ini dianggap satu anggota. Jadi mau duluan kiri atau kanan sah. Tapi afdolnya kanan dulu kemudian kiri. Kemudian mashur ra'si, mengusap sebagian kepala. Fayujzi'u walau sya'rah bisyarti takunu fi hadir ra'si. Sah walaupun cuma satu helai saja. Tangan basah, cukup basah. Saya lagi bahas wajib ya, bukan sempurna ya. Lagi bahas wajib, ingat. Tangan basah, usap nih, pegang gini aja. Tek, sampun sah. Lagi basah ini ya, bukan lagi bahas sempurna. Kalau basah itu sudah sah itu. Yang penting di batasan kepala. Ini kan kepala ini ya. Ini berambut di batasan kepala. Ada rambut yang tidak di batasan kepala. Seperti perempuan tuh rambutnya panjang sampai sini, belakang nih. Maka nggak boleh yang diusap yang bagian belakang ini, nggak bisa. Karena itu bukan batasan kepala. Paham? Jadi nggak bisa yang ibu-ibu ambil tangan telas terus usap belakangnya gini. Wah, raisa bu. Itu bukan wahadur ra'si. Bukan batasan kepala. Sudah, itu yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kaki sampai mata kaki kemiri.
itu ikut dibasuh. Mau lebihkan sedikit nggak masalah. Kalau dilebihkan sedikit berarti yang mata kaki itu dapat. Gitu nje. Mau cuci celah-celah hukumnya sunnah. Yang wajibnya yang penting cuci kaki. Walaupun jenengan cuma taruh di bawah keran itu loh. Misalnya di bawah keran atau uang Gunung Kidul itu, cuma taruh bawah keran gini sudah sah itu. Yang penting kena air. Yang keenam, tertib berurutan. Nah, terakhir saya bahas tentang syarat wudhu. Syarat wudhu itu ada 13. Dan ini para ulama katakan ini juga namanya syarat mandi. Yang pertama Islam. Orang yang berwudhu harus agama Islam. Orang kafir wudhunya nggak sah. Ya mau siapa tahu orang kafir mau wudhu. Kok protes ya? Jenengan imam apa makmum toh? Nomor 2, tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan. Berarti dia dalam hal wudhu sudah bisa berwudhu. Nah ini bocah-bocah yang hadirin ini. Ini anak-anak belum SMP aja belum ini, masih kelas 4, kelas 5 tuh. Wudhunya sah atau tidak? Sah. Walaupun belum balik, yang penting sudah tamyiz, sudah bisa berwudhu. Yang ketiga, an-naqau 'anil haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Orang yang berwudhu itu syaratnya suci dari apa? Haid dan nifas. Berarti ibu-ibu yang ingin berwudhu harus pastikan darahnya sudah berhenti untuk haid dan nifas. Kalau darahnya masih ada, maka dia lakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan berwudhu. Itu sama halnya yang saya contohkan kemarin. Kita kalau dalam keadaan wudhu tidak bisa sambil kencing, Pak. Paham betul? Saya wudhu sambil saya pipis gitu, boleh? Sah wudhunya? Sah wudhunya? Enggak. Ya. Wudhu kok sambil kentut gitu? Ya nggak bisa. Ulang. Ulangi, nggak bisa. Ustaz, saya wudhu sambil kentut, Ustaz. Ya ulang. Sama seperti kamu kencing kok sambil wudhu, ya ulang wudhunya. Nggak boleh melakukan hal yang bertolak belakang. Sama dengan ini, wanita harus suci dari haid dan nifas kalau melakukan wudhu. Yang keempat, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyara. Jangan sampai ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Paham ke kulit? Kecuali tadi jenggot tadi ya. Ya. Menghalangi masuknya air ke kulit. Nah, di sini. Ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Misalnya ada apa di sini, Pak, sampai air itu terhalang? Apa? Kain lengan panjang. Apa? Oh, ada kain di sini, kainnya dibuka dulu. Iya toh? Nggak bisa ibu pakai gamis kok, gamisnya yang diusap itu nggak bisa. Kulitnya kena. Apalagi cat. Iya toh? Catnya kena sini tebal, ya 2 cm, dihilangkan dulu. Kalau pada ibu-ibu misalnya dia dandan make upnya 5 cm, misalnya ibu-ibu, ya misal, ya. Ada yang hidungnya biasa tiba-tiba mancung kok, jadi mancung 5 cm berarti itu, Pak. Kalau ada yang menghalangi kayak makeup tadi ya, menghalangi masuknya air, berarti apa? Tidak sah. Solusinya apa ibu-ibu? Solusinya apa? Solusinya apa ibu-ibu? Apa yang dihilangkan? Makeupnya. Atau boleh menjamak sholat karena manten, boleh? Tidak boleh ya. Bapak-bapak. Tidak.
Nah, Pak, Tidak boleh. boleh? Ibu-ibu boleh menjamak sholat karena manten? Tidak. Ustaz, saya itu sibuk sekali hari ini. Hari ini tamunya 1000, Ustaz. Eman-eman dandan tadi itu. Makanya saya jamak saja, Ustaz ya. Sholat zuhur karo ngasar saya jamak. Asarnya saya majukan. Saya sholat bar sholat tak dandan. Biasanya enggak sholat. Boleh? Enggak boleh. Boleh enggak? Sebab jamak itu apa saja coba? Sebab jamak itu apa saja? Sebab jamak itu apa saja? Hafal mboten? Dalam mazhab cuma 3. Diingat, safar, hujan, sakit. Coba diulang, apa? Safar, hujan, apa? Sakit. Ini lagi bicara 3 ini ya. Tidak samakan dengan yang lainnya dulu sampai nanti ada sebab yang lain ini. Asalnya 3 dulu ini. Apa tadi yang pertama? Safar. Manten tadi bukan safar lah. Tidak. Malah mejeng. Malah mejeng itu tadi ya. Terus apa tadi? Hujan. Hujan. Ada hujan? Ada hujan angin. Hujan angin lagi. Itu lagi urusan di luar, bukan urusan di masjid. Yang ketiga apa? Sakit. Oh enggak, dia sehat kok. Safarnya safar apa yang disyaratkan untuk jamak tadi? Safar bagaimana? Safar itu bagaimana atau safar? Oh, saya dari Panggang ke Saptosari, sampun safar, Ustadz. Gitu. 82 kilo paling. Safar itu apa? Safar kapan boleh menjamak sholat saat safar, Pak Sudar? Jaraknya dari mana ke mana? Dari Wonogiri ke Purworejo. Enggak, jenengan orang apa? Panggang atau Panggang ke mana? Oh, Panggang ke Magelang, Mbak. Panggang ke Magelang berapa kilo? Ya sekitar 90. 90? Betul itu? Ya kalau Magelang kota, kalau Magelang perbatasan ya enggak ada. Kalau Magelang Pak dengan Pasar Sleman ya dekat. Taib, berapa kilo? 84. Pegangan dari Imam Ibnu Abdul Bar, diikuti oleh ulama Syafi'iyah belakangan. Mereka ambil dari hadis 4 burut sama dengan 16 farsah, 16 farsah sama dengan 48 mil. 1 mil itu didekati 3.500 zira. Dikira-kira nanti hitungannya 48 mil sama dengan 84 kilo. Dengan catatan sudah keluar dari As-Sur atau Umron. Umron itu rumah terakhir di Gunung Kidul. Masalahnya nyambung terus itu. Kalau enggak pakai batas kota Gunung Kidul ada di mana? Batas kota Gunung Kidul ada di mana? Ki wong Gunung Kidul apa ora ya lagi ya? Di Bibal itu ada batas enggak? Di mana? Di bawah Pak Nurdin toh? Taib. Yang di Patok di mana batasnya? Bukit apa itu? Bukit apa? Bukit Bintang toh, ada tulisan selamat datang Gunung Kidul kan? Batas kota. Semin ada batasnya situ. Lor, Semin. Ada enggak? Wadah. Iya kan? Mau turun itu kan ada itu. Selamat datang Gunung Kidul, iya kan? Selamat jalan, ada toh? Ada kan? Nah, itu batasnya. Ngawen ada enggak ngawen? Ada batasnya? Ada. Nah, lewati itu baru sudah boleh mengambil keringanan. Kalau selama masih di Gunung Kidul, walaupun muter Karangtengah 100 kilo sekalipun. Paham mboten?
Mubeng itu keliling Wonosari itu 100 kilo itu mutar Ustaz. Ustaz saya sudah keliling 100 kilo. Pak, itu masih dalam kota, Pak. Itu enggak safar. Mau muter saking Purwosari sampai Rongkop, mboten safar. Walaupun hampir 90 kilo loh itu. Masih dalam kota. Berarti kapan? Ketika keluar saking Patok, masuk Piyungan, jenengan sudah boleh menjamak sholat. Dengan catatan tujuannya berapa kilo? Tujuannya jangan asal wah aku wis metu saka kene. Enak banget safar-safar kowe, Pak. Tujuannya berapa kilo? 84 kilo. Maka orang Panggang jangan sampai di Parangtritis sudah jamak sholat. Wong males. Nggak masuk akal. Panggang Parangtritis. Wong saya ngaji di Girijati saja itu wis biasa loh saya itu. Girijati lompat Parangtritis, Pak. Betul loh? Girijati Griase. Itu cuma sebentar lagi tuh. Itu Parangtritis kelihatan tuh. Walaupun sampai sana bisa 30 kilo, baru 30 kilo. Parangtritis berapa sih? 90 kilo aja belum. Enggak, pakai batas Gunung Kidul, Pak Sudar. Jangan pakai batas apa? Yogyakarta, dari sini sampai ke Sleman aja itu waduh banget itu loh. Sleman paling lor loh itu. Keluar dari batas kota. Batas kotanya mana kalau kita nganggap? Gunung Kidul. Jangan pakai batas kota Yogyakarta. Beda, Pak. Orang Jogja ya batasnya situ. Maka orang Jogja kalau mau ke Pantai Baron ya nggak usah jamak. Aneh-aneh banget. Cuma dari Bantul situ ke Baron aja wis jamak sholat itu kepiye? Sebabnya apa? Harus pakai sebab dong, jangan asal-asal jamak saja. Paham? Berapa kilo tadi? 84. Perkataan jumhur itu. Jumhur ulama. Yang menyelisihinya cuma Ibnu Taimiyah saja. Namun Ibnu Taimiyah punya standar nggak jelas. Karena pakai urf orang Gunung Kidul. Saya ke Jogja, itu saya nganggap dekat. Orang Jogja ke Gunung Kidul nganggap jauh. Kita standarnya nggak sama. Maka kalau pakai standar kilo, standarnya sama. Paham ini? Keluar dari batas kota. Berarti boleh tidak puasa saat safar. Tujuannya berapa kilo tadi? 84. Dengan catatan keluarnya tadi sebelum subuh. Bukan paginya puasa. Wah, aku wis ngelih banget iki wis saiki safar wae neh men iso batal. Nggak bisa, Pak. Maka keluarnya sebelum apa tadi? Subuh atau ketika subuh tadi dalam perjalanan, maka dia mulai berniat, saya hari ini tidak puasa Ramadan. Karena apa? Safar. Nggak boleh pas pagi-pagi baru niatan tidak puasa, nggak boleh, Pak. Kalau pagi sudah puasa, maka lanjut. Karena kayak gitu orang cari alasan itu nggak usah puasa saja. Standarnya harus jelas. Tapi kalau batal karena safar? Kalau batal karena safar, lihat dulu safarnya kayak gimana, di zaman mana sih? Dah. Tadi sebab jamaah apa tadi yang pertama? Safar. Yang kedua apa? Hujan apa? Kalau dalam mazhab terserah mau hujan lebat maupun hujan gerimis. Namun dengan catatan bajunya harus basah kuyup. Karena kalau hujan gerimis, maaf, masjid dengan rumah cuma 5 meter. Ke masjid sudah ada atap tuh ya. Ya toh? Sudah ada atap. Ke masjid nggak basah-basah, Pak. Enggak. Kalau anu ya
Itu dalam bahasa fikih disebut ada kinan. Kinan itu tempat berteduh. Jadi kalau ke masjid itu dia cuma jalan lewat itu saja, nyampe. Berarti nggak boleh jamak. Ya nak? Syaratnya gimana tadi? Hujan. Hujannya gimana? Terserah gerimis atau hujan deras. Namun catatan, pakaian harus basah apa? Kuyup. Maka standarnya jelas. Karena kalau semuanya pakai standar hujan, baru hujan gerimis. Ayo jamaah, wes dijamak wae karo salat ngisa. Standar nggak jelas. Dan biasanya kalau dalam mazhab disebut kalau jaraknya dengan masjid itu jauh, baru kemungkinan pakaiannya basah kuyup. Paham? Paham boten? Dan yang boleh jamak di sini cuma jamak takdim. Dalam mazhab jamak takdim. Maghrib isya berarti jamaknya di sholat maghrib. Zuhur asar berarti jamaknya di sholat zuhur. Nggak boleh jamak takhir. Syarat yang berikutnya lagi, jamaknya harus dilakukan di masjid. Nggak boleh di rumah. Karena di rumah tidak ada kesulitan. Walaupun bilang di rumah mau berjamaah, nggak boleh. Cuma di masjid bersama dengan imam masjid. Kalau imam masjid Ustaz nggak jamak, ya wes nggak jamak, nggak boleh kamu sendiri. Manut imam masjid. Itu apa tadi? Jamak ketika hujan. Jamak takdim apa jamak takhir? Takdim. Yang ketiga sebab jamak lagi apa? Sakit. Sakitnya yang berat, Pak. Yang dia tidak bisa mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Sehingga dia disuruh jamak tadi. Menurut Imam Nawawi boleh. Adapun qashar sholat cuma ketika safar saja. Saya ulang, qashar sholat, meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat cuma ketika safar saja. Nggak ada orang lagi hujan deras qashar sholat, nggak boleh. Nggak ada lagi manten qashar sholat, nggak boleh. Berarti balik tadi pertanyaannya, lagi hajatan nikah boleh jamak sholat? Boleh. Nah, cuma tujuannya biar makeupnya nanti nggak luntur, boleh. Wah, Ustadz banyak tamu, Ustadz undanganku 2000. Boleh jamaah sholat? Boleh. Ibu-ibu boleh atau tidak? Tidak boleh. Simpulannya gampang tak? Baik, balik yang 4 tadi ya. Syarat wudu adalah tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Syarat kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak boleh pada anggota ini, anggota wudu, ada sesuatu yang nanti mengubah air. Alias airnya tidak lagi jadi air mutlak. Syarat wudu adalah airnya harus air mutlak. Saya ulang. Syarat berwudu adalah airnya harus air mutlak. Ustadz, air mutlak itu apa? Air yang masih asli. Tidak ada embel-embel tambahan di belakangnya. Berarti itu bukan air teh, itu bukan air jeruk, itu bukan air sabun. Masih disebut apa? Air. Ini saya sebut air enggak ini? Ini jenengan panggil ini apa ini? Sebut apa ini? Ini apa? Saya bilang air boleh enggak? Boleh.
Pak Sudar, tolong ambilkan saya air. Ini toh, air kan? Berarti air mutlak. Air hujan turun, jenengan sebut air enggak? Air. Air laut, air juga toh? Air sungai, air enggak? Air. Air telaga? Air. Wes lumutan. Air. Masih sebut air? Masih. Itu masih air, Pak. Walaupun lumutan. Lumutan nggak ngaruh. Wow, banjir turun. Pernah Karangtengah banjir tak? Ya tak? Sungai meluap ya? Nah. Sekarang misalnya di daerah kita ada di satu kompleks ini air tergenang air banjir. Air banjir itu boleh digunakan untuk berwudu atau tidak? Boleh. Tidak, karena berubah warna. Berubah warna. Air lumut boleh nggak yang di telaga sana itu loh? Boleh. Nah, berubah warna nggak? Boleh. Berubah. Selama berubahnya bukan taghayyuran katsiran, bukan berubah banyak, maka masih dimaafkan, masih disebut air. Seperti air lagi turun dari sungai, dari mata air kan, turun air buah besar gitu, cuma kecampuran lumpur, maka masih boleh dipakai untuk wudu. Paham? Airnya air apa tadi? Mutlak. Maka jangan ada sesuatu yang nanti mengubah air di sini. Misalnya di sini ada sabun banyak, dia wudu, sabun masuk. Nah akhirnya di sini jadi air sabun yang dipakai berwudu, nggak boleh. Karena airnya sudah taghayyur, airnya sudah berubah, tidak lagi air mutlak. Kemudian yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui wudu itu wajib. Terus nomor 8, nomor 6 tadi ya. Nomor 7, wa alla ya'taqida fardhan min furudi sunnatin walaha suwaru salat. Yang ketujuh, tidak meyakini yang wajib itu sebagai sunnah. Berarti yang wajib harus diyakini itu wajib. Misalnya basuh muka, tadi wajib apa sunnah basuh muka? Wajib. Wajib atau sunnah? Wajib. Maka nggak boleh ada yang katakan dia berwudu dan meyakini membasuh muka itu sunnah, maka wudunya nggak sah. Sampai dia meyakini kalau membasuh muka itu wajib. Tadi baca bismillah disebut nggak tadi? 6 tadi itu. Ada baca bismillah, niat basuh muka. Ada situ baca bismillah? Tidak, maka baca bismillah tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Yang ke-8, wal ma'ut thahur, airnya itu suci dan menyucikan. Sifatnya 2. Al ma'ut thahur, airnya suci dan menyucikan. Suci fi nafsihi, air ini secara zat itu suci, wa tahir mutahhir, dan menyucikan yang lainnya. Mutahhir li ghairihi, menyucikan yang lainnya. Air ini suci secara zatnya dan bisa menyucikan lainnya. Berarti Ustaz, ada air yang suci tapi tidak menyucikan yang lainnya? Ada. Air ini saya campur teh, maka jadi air teh. Air teh itu suci, namun tidak menyucikan. Maka nggak bisa air teh dipakai mandi besar, air teh dipakai untuk wudu, nggak bisa. Air kelapa. Termasuk enggak? Termasuk juga air yang suci, namun tidak menyucikan. Kita kenal dengan air musta'mal. Air apa? Musta'mal. Air musta'mal itu adalah air bekas bersuci untuk yang wajib, yaitu wudu yang wajib atau menghilangkan najis. Air bekasnya disebut air apa tadi? Disebut air apa tadi? Musta'mal.
Namun diberi catatan lagi wa huwa qalilun, yaitu airnya dalam keadaan sedikit, kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu 200 liter. Airnya sedikit. Ini 2 kullah ini namanya airnya ini. Ini kurang dari 200 liter. Saya wudhu pakai air ini. Ada ember di bawah, nampung air ini. Air yang jatuh, lepas dari anggota wudhu tadi, tertampung di ember tadi, disebut air apa? Mustakmal. Air mustakmal itu suci. Tapi apa? Tidak menyucikan. Berarti tidak boleh dipakai wudhu lagi. Namun untuk siram tanaman boleh nggak? Boleh. Untuk mandi pagi boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh tadi apa? Untuk wudhu dan mandi besar. Namun kalau airnya bekasnya itu cuma 1 anggota, misalnya ini ditarik ya, air. Saya tarik nih. Cuma mengalir di sini sesama anggota, tidak disebut mustakmal. Mustakmal itu kalau jatuh. Ya, kalau jatuh. Maka kalau dalam madhab disebut kalau mengusap kepala itu sendiri, mengusap telinga sendiri. Karena mereka menganggap kepala dan telinga terpisah. Namun di pendapat madhab yang lain, madhab Syafi'i juga ada pendapat yang menyebutkan kepala dan telinga itu satu bagian. Sehingga kepala dilanjutkan dengan telinga. Namun kalau mau aman, kepala dan telinga terpisah lebih bagus. Tapi kalau mau gabung juga karena alasan tadi, kepala dan telinga itu satu bagian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal udhunani minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Kemudian berarti ada air lagi yang ketiga, ada air yang najis. Air najis itu adalah air yang kecampuran najis. Bisa jadi ada 2 kemungkinan. Airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, ketemu najis. Nih, air ini ya. Ketemu najis. Maka tidak lihat perubahan. Ketika ketemu najis, langsung disebut air ini najis. Karena kurang dari 200 liter. Namun kalau airnya telah mencapai 2 kullah atau lebih dari 2 kullah, sudah mencapai 200 liter atau lebih, kalau kemasukan najis lihat dari perubahan. Kalau airnya berubah karena kemasukan najis maka dihukumi najis. Namun kalau tidak berubah tidak dihukumi najis. Dalilnya kata Nabi SAW, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jika air itu kurang dari 2 kullah, maka jika air itu telah mencapai 2 kullah, maka sulit terpengaruh najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, berarti cepat terpengaruh najis. Sudah berapa tadi? Ya, syarat berwudu sudah berapa? 8. Nanti syarat yang lainnya insya Allah di pertemuan berikut biiznillah. Baik, cukup. Jika ada pertanyaan silahkan. Ya, Pak Sudar. Mike, wonten Mike? Mike, ya. Sini, Pak Sudar dulu, Pak Sudar. Sini coba. Kita orang yang pusing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang wudu tadi Ustaz menyampaikan bahwa wudu itu berurutan, tapi kalau misalnya lupa tidak berurutan, itu apa? Lupa tidak berurutan, batal. Yang kedua, wudunya itu misalnya membasuh tangan kanan tangan kiri seperti orang pencak silat itu sah atau tidak? Pencak silat. Iya, kanan kiri. Kanan dulu kiri
kanan kiri sah, karena tadi alasannya dua tangan ini dianggap satu anggota. Ya, terima kasih. Yang kedua tentang Sudah 3, sekarang yang ketiga. Orang korupsi. ya, yang ketiga lah. Ya. Yang waktu sampah tak. Kalau misalnya dari Semen ke Kulon Progo itu memang jauh tak, tapi waktu jadwal sholat kan di situ di Semen Kulon Progo jauhnya berapa kilo? Pakai standar kilo. iya pada standar kilo, tapi jadwal waktu sholat kan untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dari Semen atau Rongkop sana sampai Kulon Progo itu masih daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Iya. Kita nggak lagi bahas itu, lagi bahas jamak. Jamak itu keluar dari batas kota, qashar itu keluar dari batas kota. Bukan lagi bahas daerah istimewa Yogyakarta dan jadwal sholat. Jauhnya sudah jauh satu. Iya, jauhnya jauh. Jadwal sholatnya sama. Kita nggak lagi perhatikan jadwal sholat, namun lagi perhatikan jarak. Oh ya, jaraknya 8. Lah jaraknya tujuan 84 kilo, yang penting sudah keluar dari batas kota. Kalau ke Kulon Progo belum sampai 84 kilo, ya jangan jamak. Tapi ada, ya salah. Nyojo, kita tekan kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah tadi yang menghalang air. Itu saya sering ketemu itu dalam kasus mungkin sakit, jadi mungkin berbahan atau Taib. itu caranya bagaimana? Iya. Yang kedua masalah safar lagi, itu ukuran jarak itu pulang pergi atau 1 kali jalan. Berarti tadi kayak Pak sudah tanya ke Magelang, kalau memang benar itu 90 kilo, berarti cuma jarak ke situ saja. Bukan jarak pulang balik. Kalau pulang balik ke Jogja sudah pulang balik sudah bisa 90 tuh. iya. Terus yang selanjutnya jamak tahir itu kalau di rumah boleh nggak? Jadi saya dari Ji. sekali saja. Sampai di rumah waktu apa? Ya cuma dari sana sebelum maghrib. Ji. Sampai rumah udah Ngisa, Ya, sudah itu malam. Berarti akhir. sholat maghribnya Bapak tunda berarti kan, masuk waktu Isya. Namun karena tadi syarat jamak itu harus dalam keadaan safar. Berarti kalau Bapak sudah sampai ke Gunung Kidul, berarti tidak safar lagi. Maka sholatnya yang maghrib tadi niatannya qadhaan. Sedangkan Isya itu adaan. Jadi maghribnya qadha, Isyanya kerjakan tepat waktu. Berarti tidak niatan jamak lagi. Itu tidak disebut jamak. Karena jamak cuma ketika safar. Jadi yang sering saya temui kasusnya dari Jogja aja bisa nggak? Semua jelas setengah 6 dari Jogja, terus kita naik bis. Kalau yang ini bis ya. Iya. Bisnya, sopirnya buatan sholat makanya nggak mandek gitu ya. Ya, iya tak. Itu sering kali. Saya sering. Berarti akhirnya sholat isyaknya maghribnya belum. Iya, maghribnya belum. Berarti itu qadha. Qadha sholat maghrib ke waktu isya. Nah, sekarang kalau untuk sholat seperti ini mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Allahu a'lam. Mau dahulukan maghrib boleh, isya juga boleh. Terus yang satu lagi, Yang tadi sholat Jumat gimana? apakah bisa dijamak? Jadi ketika ada perhatian, Alasan apa sholat Jumat dijamak? Alasannya dulu. kita jadi bisa terus. Boleh. Sholat Jumat dalam mazhab disebut boleh dijamak dengan sholat asar. Asarnya dimajukan berarti. Selama safar ya. Safar itu disebut safar. Disebut safar. Bisa dua keadaan.
Yang pertama, lagi dalam perjalanan. Ya, dia disebut dengan musafir raqib. Dia dalam perjalanan. Selama ini mau jamak qashar silakan gitu. Yang kedua, dia sekarang sudah singgah. Sudah singgah. Tetapi jumlah harinya kurang dari 4 hari. Dan niatannya dia tidak mukim di situ. Berarti dia disebut musafir walaupun lagi mampir. Ya, walaupun lagi mampir. Standarnya berapa hari tadi? 4. Kalau sudah 4 hari atau lebih, maka disebut mukim. Kalau niatannya mau mukim. Kalau sudah mukim berarti tidak jamak qashar lagi. Namun selama tadi mau niatannya enggak mukim, berarti tetap musafir. Berarti apa? Tetap boleh jamak qashar. Baik. Sekarang yang pertama tadi bagus. Tadi air terhalang oleh apa? Air terhalang oleh apa? Perban. Coba Mike. Saya punya perban ini. Ini saya punya perban. Ini ada perban. Ada luka kecil ini. Ya, ini misalnya kita tenan nih. Nah. Oh, masa kurang kerjaan nganggu-nganggu perban, Pak? Ini ada luka. Setiap kali sholat saya buka. Saya buka. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Air masuk. Dan bagi saya terkena air nggak masalah. Beda kalau pakai gips lah. Iya kan? Beda kalau pakai gips. Ini saya buka. Kalau masih bisa lengket lagi, saya pakai yang lama. Kalau nggak bisa, saya pakai yang baru. Nah, kalau perbannya ini bisa dibuka, dibuka Pak. Air masuk. Kok bisa dibuka? Jenengan nggak buka, wudhu tidak sah. Karena apa? Ada sesuatu yang menghalangi. Yamna'ul ma'a ilal basyarah, yaitu menghalangi air sampai ke kulit. Nggak boleh. Iya kan? Namun yang sulit apa? Wah, kalau ini sudah di gips ini. Iya kan? Baik. Ya, kadang saran dokter nggak boleh dibuka kan? Sekarang mau pakai cara apa? Saya mau kasih cara sulit apa cara gampang? Cara gampang. Soalnya kalau saya nganggap berat tuh pakai mazhab Syafi'i. Kalau untuk kasus ini berat. Karena kalau mazhab itu, ini gips. Saya sampai di gips ini. Karena ini nggak bisa dicuci kan, nggak boleh toh, air kan nggak boleh ngalir, misalnya gips kan, maka dia pakai dua cara kalau dalam mazhab. Ini saya usap air, saya ambil terus saya basahin ini, terus saya tayamum lagi, tayamum untuk nutupi kekurangan usap tadi. Jadi sudah usap terus tayamum lagi, repot. Dan itu menggabungkan dua cara bersuci. Maka kalau mau paling bagus saran saya, ada pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu bagian tangan yang kena gips ini, yang lainnya tetap cuci seperti biasa ya. Ini kan bisa muka bisa, yang kepala bisa atau kaki bisa kan cuma ini. Berarti yang bagian ini jenengan cuma tangan basah, terus diusap. Nggak perlu ngalirkan kan? Sudah. Yang bagian ini nggak ditutup toh, tangannya tetap dialirkan air. Dan itu tidak perlu gabung tayamum, tidak perlu ulangi wudhu lagi, sampun sah. Lanjutkan sampai kaki. Paham yang ini? Baik, itu cara yang mudah. Itu kalau dapati di rumah sakit gitu. Jadi tidak gabungkan antara tayamum dan wudhu, tapi cukup dengan wudhu saja. Tapi di bagian yang luka cukup diusap, tangannya teles. Sudah jadi solusi. Seandainya yang tadi kaki saya ini nggak boleh kena air, ya dah, perbannya banyak. Saya ambil air cukup saya usap saja bagian luka gitu loh. Namun karena tadi saya masih bisa buka, saya buka itu. Paham Ji? Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, di saat saya sholat harusnya apa rakaat? Tetapi di rakaat kedua harusnya tahiyat awal. Rakaat kedua tahiyat awal, namun langsung berdiri. Ya, bagaimana solusinya? Baik. Solusinya. Mike. Ada yang lewat Zoom? Nanya?
Nggak ada. Saya lupa apa tadi? Tahiyat awal. Ini ya. Jadi dia sujud kedua. Allahu Akbar. Sudah berdiri? Ya, maka tidak boleh kembali. Saya ulang. Sudah berdiri toh? Ini sudah berdiri ya? Tidak boleh balik. Jika balik sholatnya batal. Kenapa batal? Bapak sudah berdiri. Wes masuk rukun, Pak. Rukun sholat nih, berdiri nih. Yang tadi tahiyat awal sunnah ab'ad. Rukun sudah masuk toh? Tadi perkara sunnah. Maka kalau sudah masuk rukun, rukun gak boleh ditinggalkan gara-gara ada sunnah tadi. Paham? Berarti apa yang dilakukan? Lanjut. Terus yang kurang tadi gimana? Yang kurang tadi gimana? Ditutup kalian sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Qabla salam, sebelum salam. Nah, sekarang itu tadi sholat sendiri ya. Bapak takmir, ini masalah jenengan ini. Ini mumpung takmir hadir ini. Ini kadang nih takmirnya ini orang paham malahan ini sholat ini. Terus ngadeg. Jamaah di belakang teriak, subhanallah. Dia bingung nih. Kepiye iki aku ora medun ora. Lanjut. Solusinya adalah tetap lanjut. Terus jamaah tadi gimana yang tadi ngeyel tadi? Kan jenengan berdiri toh? Lanjut toh? Kan ada yang tetap mau duduk toh? Iya kan? Solusinya itulah kalau antara imam dan makmum tidak satu frekuensi. Iya kan? Gak bisa frekuensi. Si makmum teriak terus subhanallah, imamnya tetap lanjut, mau lanjut nih. Imamnya sudah rokok, subhanallah. Wih, jamaah ini belakang ini ya. Kalau saya posisinya jadi imam, saya tetap lanjut, bar sholat saya negur jamaahnya, Pak jenengan salah. Jenengan pernah ngaji mboten, Pak? Jenengan salah. Dan itu kalau dalam pelajaran mazhab itu namanya menyelisihi dalam perkara sunnah fahisyah, perkara sunnah yang jelas. Dia nggak ikuti lah itu, nggak ikuti imam lah, berarti sholat makmum batal. Kalau baru Allah baru lututnya tertekuk kan. Kalau imamnya baru mau ngangkat, ya terus ada subhanallah langsung turun. Namun ini sudah ngadeg, sudah berdiri sempurna. Paham ini? Berarti tadi posisinya gimana? Lanjut atau tidak? Lanjut. Kekurangan tadi ditutup dengan apa? Sujud sawi. Makmumnya gimana? Yo ngikut imam. Dia berdiri. Makmum ikut berdiri juga. Nanti barengan imam sampai akhir, kemudian nanti sesarengan sujud sahwi. Tidak ada tahiyat awal, lupa. Namun sudah ditutup dengan sujud sahwi. Itulah pentingnya ngaji. Wes jadi takmir, wah sudah 50 tahun lagi paham malam ini. Ya lagi paham minggu ini kok. Iya. Itu musibah banget itu, Pak. Padahal wes jadi takmir ditunjuk terus lah itu, Pak. Setiap periode, wah Pak ini jadi takmir lagi takmir. Wah malam ini baru tahu masalah tasyahud awal tadi. Padahal itu ulang-ulang terus toh. Kan nggak mungkin kita nggak lupa kan? Pernah nggak lupa tasyahud awal, Pak? Pernah? Pernah, sering. Ada itu, pasti ada kasus. Solusinya kayak gitu. Pun, sampun paham? Baik.
Ini mau ngaji tiap 2 bulan sekali apa 1 bulan sekali? 1 bulan. Hah? 1 bulan. Baik, kita usahakan. Tapi kalau malam Kemisnya tetap ada terus. Mau datang sendiri silakan gitu. Tapi kalau untuk yang ramai kayak gini cuma untuk tiap bulan saja. Awal bulan, malam Kemis pertama. Gitu Nji? Malam Kemis pertama. Tapi untuk bawa jamaah tahan-tahan dulu. Nanti saya kena tegur ini, saya kena masalah ini di belakang sudah diwanti-wanti saya ini. Kalau saya ketangkap bagaimana? Ini kan tanggung jawab. Hah? Makanya jangan ini bawa jamaah dulu ya. Biasa aja dulu Nji. Diam-diam saja. Baik, demikian kita cukupkan. Pak Mustaqim satu lagi. Yang tadi tentang Tes. sabar tadi. Maaf, ya. Safar. Tentang sabar tadi, saya kan sering pulang ke Banyuwangi. Banyuwangi wes safar. Jadi jamak takhirnya itu saya di rumah. Nah, di sana berapa hari? Ya paling 3 hari. Nah, masih bisa jamak qashar selama 3 hari itu. Kan nggak ingin mukim di situ toh? Nah, berarti pengen balik lagi Gunung Kidul. Berarti selama itu boleh jamak qashar kalau tidak niatan mukim. Sana masih musafir. Jadi kan masih sampai sana masih musafir, balik sini lagi selama perjalanan masih musafir. Sudah balik ke Gunung Kidul, masuk batas kota Patok itu. Ya nak? Atau saking utara Semin itu, maka sudah jadi mukim. Maka tidak boleh lagi jamak qashar kecuali kalau dia jamaknya karena tadi ada sholat yang belum, berarti qadha. Terus yang tadi itu imam langsung tidak saya kawal, tapi ini lupa seperti kemarin sudah saya tanyakan, lupa seharusnya masih kurang 1 sudah salam. Iya, berarti tambah 1 lagi, kemudian nanti sujud sahwi. Sujud sawinya juga lupa. Sujud sahwinya lupa, selama jaraknya masih dekat, balik sujud sahwi saja. Namun kalau jaraknya sudah lama, sudah. Baik, selama jarak masih dekat, masih boleh balik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan semua diparingi sehat, panjang umur, dan Allah memberikan kita semuanya keberkahan dan memberikan kita istiqomah. Sebentar ada pengumuman Pak Abdurrahman Wantan. Pak Abdur? Pak Abdur ada? Nanti urusan formulir di bawah. Khusus untuk takmir saja ya. Untuk takmir bisa ambil bingkisan di Rumah Isa Store dekat security. Mudah-mudahan cukup. Ya, khusus untuk takmir, tidak untuk jamaah. Khusus untuk takmir saja ke Rumah Isa Store ada bingkisan. Baik, demikian kita cukupkan. Buku belum dapat, nanti menyusul. Nanti Pak Mustaqim nanti tak kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.